Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Sulfa, Bu Hana. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Ya, baik. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Bila sehat, Pak. Baik. Terima kasih, sehat semua, nggih. Alhamdulillah. Pada kegiatan pagi hari ini kita akan mempraktekkan kegiatan kucing, ya. Jadi di sini ada tiga peran yang perlu saya konfirmasi, yaitu saya sendiri ini berperan sebagai pengamat, ya, mengamati jalannya proses kegiatan kucing. Kemudian Bu Sulfa nanti sebagai coach, ya. Betul ya Bu ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Siap. Nanti Bu Hana berperan sebagai kucinya. Ya. Iya, iya, Pak. Baik. Nanti dalam kegiatan kucing, semoga nanti eh, nampak ya prinsip-prinsip tentang kegiatan kucing sendiri, yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan saya ingatkan lagi bahwa kegiatan kucing pada pagi hari ini eh, harus memenuhi syarat ya sesuai dengan alur Tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana, dan tanggung jawab. Sudah siap Iya, Bu Pak. Sulfa dan Bu Ana? Ya, siap, Pak. Siap. Baik. Iya, Pak. Untuk Bu Sulfa sebagai coach, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih sebelum memulai kegiatan. Yang pertama, tentang kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada kegiatan coaching pagi hari ini. Saya ingin mengembangkan tiga hal, Pak, Mm-mm. yaitu tentang kehadiran penuh dan Ya, mendengarkan secara aktif, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. baik. Kemudian Bu Sulfa, dari ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Sulfa tadi, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Sulfa sendiri selaku coach? Ya, saya sebagai coach, saya akan konsentrasi ke mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Nah, mengajukan pertanyaan berbobot ya. Kira-kira Iya. indikator ketercapaiannya apa, Bu, untuk tadi kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot tadi? Indikatornya yaitu Koci nanti bisa memunculkan ide-ide baru. Hmm, Kemudian, Koci juga dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang dialaminya. Seperti baik, itu, Pak. bagus sekali ya, Bu ya. Nanti semoga Bu Hana selaku coach pada kegiatan coaching pada hari ini mendapatkan pencerahan ya dari kegiatan coaching yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Baik, untuk Pak. mempersingkat waktu, saya persilakan Bu Sulfa dan Bu Hana untuk melakukan kegiatan coaching pada pagi hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Pak, waktunya. Buana sudah siap, Bu? Oke, siap, Bu. Ya, kita mulai ya, Bu Hana, nggih. Assalamualaikum, selamat pagi, Bu Hana. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu Sufa. Bagaimana kabarnya, Bu Hana? Bu Hana sehat? Alhamdulillah, kabar saya baik. Sehat, Bu. Oh iya Bu, saya ingat kemarin kita sempat bertemu. Katanya ada yang ingin Ibu Hana ceritakan. Nah, mumpung sekarang kita bertemu nih, kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar, mungkin 10 sampai 15 menit. Ya, Bu. Saya pengen ngobrol-ngobrol sama Bu Sufa nih. Oh ya, gini Bu, kira-kira apa nih yang mau Bu Hana ceritakan pada pagi ini? Hmm, sebenarnya gini loh, Bu. Saya kan ada sedikit permasalahan di kelas. Salah satu murid saya itu ada yang perilakunya kurang baik, Bu. Dia itu kebetulan seorang anak laki-laki, sukanya tuh usil Ya. banget gitu, Bu. Jahil, terus usil sama anak-anak, terutama anak perempuan, Bu. Malah kadang nyenggol temennya, ngejek. Pernah itu kejadian melempar
barang-barang milik temennya, bahkan sampai mematahkan penggaris punya temennya yang anak perempuan tadi, Bu. Oh, jadi seperti itu. Oke, jadi mau berbicara mengenai salah satu murid dari Bu Hana yang suka usil di dalam kelas. Nah, terlebih lagi suka usil sama anak perempuan, gitu ya, Bu ya? Iya, betul sekali, Bu. Oh iya, dari waktu yang singkat ini, Bu, eh, kira-kira Bu Hana ingin dapat apa dari percakapan ini? Pengennya sih nanti habis ngobrol-ngobrol bareng sama Bu Sulfa sih saya dapat pencerahan gitu loh Bu, dapat solusi gimana caranya supaya anak salah satu murid saya itu bisa merubah perilakunya menjadi lebih baik gitu Bu. Oke, jadi Bu Hana menginginkan murid Bu Hana bisa berperilaku baik ya Bu ya. Nah, kalau menurut Bu Hana sendiri nih, indikator baik itu harus bagaimana sih Bu? Hmm, kalau untuk anak usia sekolah dasar ya Bu ya, murid saya itu setidaknya kalau berperilaku baik itu dia tidak mengganggu temannya, terus bisa saling membantu, menolong, bahkan punya rasa empati gitu Bu sama temennya. Itu menurut saya Bu. Oh ya, oke. Jadi menurut Ibu, indikator yang baik itu seperti tidak mengganggu temannya, terus saling membantu, dan juga rasa empati dengan temannya, gitu ya Bu. Nah, Iya jadi betul. Ibu mengharapkan murid Ibu Hana itu bisa merubah perilakunya menjadi lebih baik. Nah, menurut Bu Hana nih, jika kondisinya demikian, saat ini Bu Hana berada pada skala berapa nih, Bu? Skala Kalau atau rank dihitung, berapa, Bu? iya, kalau dihitung skala sih murid saya masih di skala 5 Bu. Sepertinya karena keusilannya itu tadi. Jadi masih dalam skala 5 ya. Nah, dengan melihat situasi sekarang ini, Bu Hana, Bu Hana ingin muridnya itu berada di posisi berapa, Bu? Nggak jauh-jauh banget sih Bu, paling nggak dari 5 bisa ke 8 itu sudah bagus Bu, menurut saya. Oke, bagus Bu Hana. Dari posisi 5 berubah menjadi 8. Nah, kira-kira apa yang sudah pernah Ibu lakukan untuk merubah kebiasaan murid Ibu yang kurang baik tadi? Selama ini sih saya sebatas ngajak ngobrol bareng gitu Bu, saya ajak ngobrol kenapa dia melakukan hal yang kurang baik itu tadi. Terus kemarin juga pernah saya ajak untuk membuat kesepakatan kelas bersama Bu, dan murid itu saya ikutkan menuliskan hasil kesepakatan kelas Bu. Nah, jadi Bu Hana sudah pernah mengajak ngobrol anak tersebut nge, sudah Iya. mengajak ngobrol anak secara pribadi, mengajak untuk berbuat kesepakatan kelas. Oke, baik Bu. Dari yang sudah pernah Ibu lakukan, sudah ada perubahan yang terjadi atau belum Bu pada murid Ibu? Kalau perubahannya sih sudah ada, Bu. Sehari, 2 hari setelah saya ajak ngobrol. Terus kemarin habis buat kesepakatan kelas bersama sih ada perubahan. Cuman sesekali selang 1 minggu tuh usilnya tuh kayak gimana ya, Bu? Berulah lagi gitu loh, Bu. Usil, jahil lagi. Terus seakan-akan lupa kalau sudah pernah buat kesepakatan kelas gitu, Bu. Oh, begitu ya, Bu ya. Jadi sudah Iya, ada perubahan, tetapi perilakunya terulang kembali, usil dan suka jahil ke teman-temannya, begitu ya, Bu. iya gitu, Bu. Nah, lalu cara lain menurut Bu Hana selain mengajak ngobrol secara pribadi dan juga mengajak menyusun kesepakatan kelas bersama, apa yang sekiranya bisa Ibu lakukan? Apa ya Bu? Sebetulnya sih ini yang jadi ganjalan di pikiran saya tuh itu Bu. Pengen apa supaya murid saya tuh bisa berubah. Mungkin itu Bu, saya mau nyoba kegiatan pembelajaran itu kegiatan yang mindfulness gitu Bu. Jadi saya ajak anak-anak buat mendengarkan beberapa musik instrumental supaya bisa mengelola emosi dia, terutama anak yang suka usil tadi itu Bu. Mungkin itu Bu.
Wah, bagus sekali, keren Bu Hana. Nah, mengajak murid untuk mengikuti kegiatan pembelajaran sosial emosional supaya lebih memusatkan konsentrasi dan fokus anak-anak. Betul begitu ya, Bu ya? Nah, Iya, betul, Bu. kira-kira, Bu Hana, kira-kira kemungkinan apa lagi yang mungkin bisa dicoba Bu Hana? Hmm, apa ya, Bu ya? Mungkin saya mau nyoba itu, Bu. Nyari beberapa video. Nanti video itu mencontohkan beberapa perilaku yang sekiranya baik untuk dicontoh sama membandingkan perilaku yang tidak baik dicontoh sama anak-anak. Setelah itu kalau kalau mereka habis nonton bisa juga ikut bermain peran gitu loh, Bu. Jadi kan tahu contohnya seperti apa, terus mereka memainkan peran yang baik dicontoh sama yang kurang baik itu tadi, Bu. Wah, bagus sekali Bu Hana. Nah, dari dua kemungkinan tadi, Bu, kira-kira mana yang Hmm. mungkin diterapkan atau dilakukan lebih dahulu oleh Bu Hana? Pengennya sih yang pembelajaran mindfulness tadi itu Bu yang pakai teknik stop sama mendengarkan beberapa musik instrumental. Kemungkinan itu dulu Bu. Hmm, terus kira-kira Bu, kapan akan melakukan hal itu, Bu? Pengennya sih secepatnya Bu biar ada perubahan sama murid saya itu Bu. Oke, sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab Bu Hana nih, kira-kira pastinya kapan nih Bu Hana akan memulainya? Secepatnya besok pagi lah Bu saya mulai. Jadi nanti malam saya coba nyari beberapa musik instrumental yang bisa saya pakai untuk kegiatan pembelajaran mindfulness sama nyari beberapa video dari YouTube Bu. Besok pagi saya mulai Bu, insya Allah. Wah, luar biasa sekali ini Bu Hana. Jadi, Ibu akan memulainya besok pagi ya, Bu? Oke, Iya, siap. ternyata tak terasa kita sudah cukup lama nih Bu berbincang-bincang. Nah, apa yang Bu Hana dapatkan dari percakapan kita kali ini? Hmm, saya akhirnya seneng Bu, lega yang awalnya tadi kayak Gunda cari solusi. Akhirnya setelah bincang-bincang sama Bu Sulfa, setelah di coaching sama Bu Sulfa, saya bisa cari solusi buat murid saya yang suka usil tadi Bu. Yang pertama, saya nanti nyoba pakai kegiatan pembelajaran mindfulness. Sama yang kedua, cari beberapa video terkait perilaku murid di sekolah yang bisa dicontoh sama yang kurang baik untuk dicontoh, Bu. Makasih ya, Bu Sulfa ya. Iya, oke. Kalau gitu, kira-kira kita bisa ketemu lagi kapan, Bu Hana? Minggu depan, Bu, kalau ada waktu luang, nanti saya kontak-kontak deh sama Bu Sulfa. Oh iya, ide bagus itu Bu. Kita nanti sekalian ngabuburit gitu ya. Eh, kita Ya, ketemu, Bu. iya, kita ketemu lagi minggu depan. Saya akan, saya pengen sekali mendengar cerita Bu Hana setelah Bu Hana mencoba melakukan kiat-kiat tadi. Sukses ya Bu Hana ya. Iya, terima kasih ya, Bu Sulfa ya. Iya, selamat pagi Bu Hana. Silakan melanjutkan aktivitas lagi. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya beri aplaus untuk semuanya ya. Nah, sudah bagus. Ada kegiatan kucing pada pagi hari ini. Selanjutnya eh, kegiatan umpan balik ya. Nanti untuk masing-masing coach dan kunci saya berikan satu pertanyaan. Untuk Bu Sulfa dulu ya, sebagai coach nih. Eh, Tadi kan sudah melaksanakan kegiatan kucing ya Bu. Kemudian ya. sudah nampak semua kompetensinya, tiga-tiganya tadi sudah nampak dan sudah baik sekali. Untuk kedepannya sendiri, Bu Sulfa ini ingin mengembangkan kompetensi yang mana lagi nih? Kira-kira yang lebih ingin ditebalkan dari ketiga kompetensi tersebut berdasarkan yang telah eh, terjadi pada kegiatan kucing pagi hari ini, Bu. Saya akan ini Pak, ingin menebalkan tentang pengembangan dari pertanyaan yang berbobot.
Itu yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya. Oh ya, jadi ingin belajar lagi ya Bu ya, supaya bisa mengembangkan Iya, pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot ya. iya Pak. Ya, baik. Untuk Bu Hena selaku coach, bagaimana perasaan Bu Hena setelah melaksanakan kegiatan coaching dan setelah diberikan Hmm, diberikan coach oleh Bu Sulfa, ini perasaan Bu Hena bagaimana? Bisa dijelaskan? perasaannya seneng sih Pak, lega karena memang permasalahan itu nyata terjadi di kelas saya dan memang Hmm. siswanya itu anak laki-laki dan setelah proses coaching ini dapat semacam inspirasi gitu Pak buat cari solusi supaya murid di kelas saya itu setidaknya sedikit demi sedikit lah bisa merubah atau mengurangi sifat usilnya tadi. Jadi setelah coaching sama Bu Sufa, rasanya seneng, lega Pak, dapat solusi yang secara tidak langsung apa ya tumbuh dengan sendirinya gitu Pak tadi. Oh ya, jadi senang ya mendapatkan pengalaman yang berharga dan juga ide-ide baru mungkin ya. Baik, Iya, betul Pak. terima kasih atas kegiatan coaching pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Sulfa selaku coach dan Bu Hana selaku coach karena sudah memberikan penampilan yang bagus ya menurut saya. Dan semua penilaian dari kriteria prinsip-prinsip coaching sendiri tadi sudah nampak. Juga kompetensinya tadi, ketiga kompetensi baik dari mulai kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot sudah nampak. Tapi untuk kedepannya nanti bisa lebih ditebalkan lagi. Dan juga untuk alur Iya, ceritanya sendiri sudah runtut ya Bu. Sudah terlihat semua dari Iya, mulai tujuan, kemudian proses identifikasinya, kemudian rencananya, dan juga yang terakhir tadi tanggung jawab itu sudah nampak semua, sudah berjalan dengan baik. Semoga apa yang eh, kegiatan coaching pada pagi hari ini semuanya bermanfaat dan saya akhiri ya Bu untuk pertemuan ya pada Pak. pagi hari ini. Amin. Dan semoga apa yang kita lakukan bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya dalam selaku peran pengamat, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Sama-sama Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima Pak. kasih Terima kasih Bu Pak. Sufa. Ya, terima kasih Bu Hana. Wes. Si kecil datang.